Coba lihat, Franco dibuang, Fanny dibuang, Benedetta dan juga Joy. Iyalah. Itu dia kan ada yang tuh angkara kali ini. Iyalah. Gitu. Gitu. Patron. Gitu Cimomo kita ajarin nih. Gitu. Benar Cimomo. Ahlan wa sahlan. Waduh. Itu apa kabar? Oh. Tapi saya senang sih. Karena kita bisa belajar banyak bahasa sekarang. Iya. Semenjak M-Series di Jakarta. Saya belajar bahasa Tagalog. Bahasa Malaysia. Iya. Mau saya sebutin enggak? Jangan. Oh, jangan ya. Saya tahu apa yang kamu pelajari terlebih dahulu. saya juga tahu seperti itu Pak Pulung. Tapi tidak akan ada Kari kali ini yang dilepaskan. Berarti marksman yang cukup populer sekarang dengan setelah di buff-nya Kari. Di sini tentunya tidak akan kita lihat di game yang pertama. Tapi Glue belum terlihat sejauh ini. Ya. Apakah akan dibuang oleh Echo Patrons? Dan membuat Eve mungkin atau Valentina yang akan jadi prioritas dari Archie Akira. Tapi Blue dan Yip kayaknya sih. tentunya. Yip Oh. harusnya akan menjadi satu pilihan utama ya dengan Ya. bagaimana capability yang dimiliki oleh satu hero tersebut untuk sekarang. Dan langsung ke arah 1-1, kita melupakan 1-1. One-one untuk Gusta Lagusta dan menukarkan dengan Yves menurutku bisa menjadi sebuah opsional. Karena mau bagaimanapun one-one masih punya efek dash. Yep. Hanya saja jangan sampai nantinya ketika Fury bisa mengoptimalkan posisi yang lebih matang. Dan one-one-nya terjebak di dalam kotak reward manipulation. Itu baru one-one dari Gusta Lagusta akan terancam dengan menggunakan satu buah penggunaan dari RWM atau reward manipulation. Tapi Kalau kali caster ini- luar tuh bilangnya gitu lu RWM, RWM ya. real world manipulation. Kalau kita lengkap ya. Iya. Kalau kita Kalau lengkap kita bilangnya ini pakai topping ini ya, pakai topping efek slow. terjebak di ruang manipulasi. Betul. Itu kan bahasa Indonesia ya, bener sih. Emang Kang Modip, lupa deh semua. Tapi Valentina dan juga ini salah satu EXP lane yang tentunya bisa melakukan clear cepat, rotasi juga, nahan badan di area depan dengan lampu-lampu di tangan Occupy Trons. Ini membuat tentunya Occupy Trons mereka harusnya dari early masih bisa setidaknya nggak terlalu kesetir oleh performa dari Archie Akira dan Eve. Tadi ya, setelah aku melihat adanya Valentina di line up dari teman-teman tim Occupy Trons, aku mikirnya Seigen akan membawa salah satu hero namanya Xavier. Karena mau bagaimanapun ketika Iya. tidak ada Eve, Xavier aman. Karena nggak bakal bisa terkena efek slow, tidak akan terjebak di dalam kotak reward manipulation. Apalagi kalau kita ngomongin soal high ground, emang Eve ini lebih ke global presence daripada high ground defender. Waduh. Tapi untuk bagaimana cara dia menahan hero-hero yang bisa jump in ke lini belakang, menurutku Xavier punya power di sana. Walaupun sekarang ya kita tahu sendiri terlalu banyak syarat agar Xavier bisa muncul di dalam line up sebuah tim. Iya, tergantung ya. Kalau misalnya dari sisi sampingnya seperti Yuzong itu udah dimulai di blacklist, itu kemungkinan Xavier bisa aja digunakan. Tapi dengan tidak akan adanya Grok di sisi XP laner untuk RQ Akira bersama dengan Hayabusa, ini membuat dari RQ Akira tentunya mereka harus menentukan siapa yang bisa catch up dengan seorang lampu-lampu karena nggak ada Benedetta juga. Tapi Malah menurutku melihat adanya Gado dengan Cloud ya. Ini kan hero jump in ke belakang. Ya. Harus ada hero yang follow up juga. Ini menurutku malah Supra bisa diamankan lagi bagi Maro di game kali ini. Melihat dengan 3 hero yang bisa jump in, Kaja lebih kejam lagi untuk inisiasinya bahkan daripada Kufra. Oke, dan Instan ya bahkan. suppress pula dan itu kita Aku tahu tadinya ya. mungkin memiliki sebuah pemikiran kalau Kufra atau hero seperti kita ambil contoh selain Kaja itu masih ada hero Atlas yang masih bisa digunakan karena bisa nge-follow up apa yang dilakukan 3 hero ini. Karena di bagian kanan kurang nendang kalau nabraknya nanggung. Ini 3 hero udah nabrak banget soalnya. Iya sih. Tapi sekarang dengan adanya Kaja dari tim Occupy Tron, surprise yang tadi sempat Pak Pulung bilang, ini bisa jadi marah bahaya juga untuk seorang Eve. Ya karena Yip-nya kan sekarang cuma bisa diberhentikan dengan efek suppress kan. Iya. Franco aja. Tapi Kufranya berada di tangan dari Luis. Di Naipik kah? Di Naipik kayaknya nggak Enggak begitu juga di Naipik sih, karena banget Kajanya sih. udah diamankan juga ya. Ya, oleh Fanny udah Maro. di-ban berarti untuk sekarang Leo akan mengamankan hero lain yaitu adalah Akai sebagai penghancur dari formasinya seorang Kufra dengan menggunakan heavy spin. Hanya saja instant damage dari Occupy. Ini kayaknya agak Occupy? Occupy. Occupy. Ini agak PR di awal loh. Ya, karena damage-nya rata-rata nanggung. Iya. Dan memerlukan sekali item terutama Valentina Itu kita dia- tahu itu dia gua punya keuntungan untuk level tapi tidak untuk damage di awal game. Itu yang gue pikirin bagaimana nantinya apabila efek suppress juga berhasil menarik ke arah siapapun.
damage selanjutannya loh. Backupan damage. Continuous team fight-nya ya. Iya, ini continuousnya kan seperti berarti harus apa? all in. Karena mereka bawa Kaja, otomatis mereka harus mempertimbangkan nih semua source ultimate yang dikeluarkan dalam waktu yang bersamaan agar nanti pick off-nya bisa bisa follow up-nya tereksekusi Iya, lah. bisa jadi di Iya. sini juga Kajanya mungkin akan build hybrid juga bisa jadi ataupun nge-damage aja karena mereka masih Flipping time. Iya, karena mereka masih punya sosok yang tebel yaitu Akai kan. Iya. Akainya udah tebel. Kalau memang si Kajanya mau di full damage-in juga bersama dengan Valentina, mid-nya bisa jadi kan satu serangan suppressnya sakit banget loh di Vengeance mereka udah narik lightning ball-nya ini sakit loh kalau kena. Iya, ini semua tergantung dari follow up yang akan dibawakan oleh Occupy Trons tentunya di game yang pertama. Dan gimana caranya Gado ini bisa dapetin space untuk masuk langsung dengan Battle Mirror Image dan juga satu buah Blazing Duet nantinya. Tapi sepertinya kita akan tertahan sedikit ya teman-teman ya. Sabar ya teman-teman ya, Jadi harap sabar. bersabar terlebih dahulu. Pokoknya kalian boleh langsung ya, ini kan udah ada nih Viva, ada Riki, Yala, Occupy. Occupy. Nah, apa? Gimana tadi? Occupy. Occupy Trons. Occupy. 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 Yala. Yala. Look, kayak octopus tapi occupy. 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 Yala. Coba hapus dulu itu mimisan habis ngomong bahasa Inggris. Iya. Yala occupy. Yala. Occupy. Oke, dan tentunya tiba-tiba ada pause yang mungkin ini agak sedikit ada isu ya, ada isu ya. Karena ini bisa dibilang menjadi pause kedua Yes. untuk saat ini Untuk- melihat bagaimana kehadiran dari M4 World Championship yang membuatku Semenjak- bangga sekali. Betul. Karena pause dikit loh di Indonesia, alhamdulillah. Betul. Dan tapi tenang aja, ada referee kita. Ada referee kita. Tadi Kang Fadli ya. Betul. Banyak yang bertanya-tanya, Bang, di meja yang polkadot bilu yang lucu itu apa, Bilu. Bang? Itu payung Bang. Beda. Bukan. Beda. Itu namanya hand warmer. Kirain Penghangat Mirip, tangan. pertama kali aku lihat waktu di grup set tuh kirain payung, ternyata bukan. Kan kayak payung lipet gitu. Bukan. Hand warmer ya teman-teman ya. Itu hashtag yang saya suka tuh. Apa tadi tuh? Ada. Hashtag persatuan pokoknya. Hashtag persatuan ya. FIFA RRQ. Karena itu sudah lama lah kita menggaungkan hashtag tersebut ya kan. Nah, Kali aja nanti ya, tergaung kembali. menggaung kembali. Betul. Ah. Wah, ini suaranya coba nih ada trompet-trompet di belakang tuh seru banget loh. Betul, ini udah rame banget meskipun bisa dibilang sekarang udah jam berapa nih? Jam Sudah 9. jam 9 tapi masih pada ramai tentunya hashtag FIFA RRQ dan juga yang kita lihat Ini dia. ini dukungan dari teman-teman tentunya tidak berhenti meskipun sekarang sudah jam Dan lihat 10. pemain Occupy Trons-nya enjoy banget tuh. Iya, enjoy banget Sama tuh drumnya, nyanyi-nyanyi. nyanyi-nyanyiannya. Kita juga di atas ini enjoy terus Bang. Bisa request nggak nih lagu nih? Enggak. Bukan Mereka supporter radio. udah ada list lagunya. Bukan radio. Udah Bukan. ada lantunan-lantunannya, liriknya disediakan. Sabar ya teman-teman, kita intermezzo dikit nih ya. Masalahnya sekarang juga data dan nongol lagi nih player head to head. Ya, secara player head to head tentu Gustala Gusta lebih diunggulkan secara gold per minute dan juga bagaimana KDA sebagai salah satu angkanya. Tapi balik lagi, ini hanya angka dan tidak berlaku kalau nanti kita akan bermain menuju ke arah late game. Karena mau bagaimanapun data yang sudah kita dapatkan di early game dan itu nanti mungkin agak sedikit berbeda kalau kita sudah mulai mendekati ke arah mid game to late game karena siapapun yang melakukan kesalahan apalagi fatal Yes. di late game itu akan sangat berbuah sangat amat mematikan untuk tim yang mengalami kerugian. Iyalah. Iyalah Occupy. Kenapa sih? Gak apa kesel aja gitu ngelihat reaksi kamu. Tapi gak apa-apa, itu kan bukti support Loh, mereka juga semeja ya. ini. Oh enggak. Enggak. Gak gitu. Ini dua game yang berbeda. Mata tua saya. Mereka podcaster. Maaf. Kayak Ini ada semeja loh. kotakan. Kalau ini enggak awas. Kayak semeja loh mereka. Gak bukan caster. Jadi fun match. Aduh, jadi pamer. Aduh, tapi ya tentunya dengan draft yang sudah dibawakan juga oleh kedua belah tim. Ini dari Arkeo Kira, mereka bawa Fredrin yang bisa nahan di area depannya. Yuzong, sebenarnya dua-duanya sama-sama mirip tahu gak sih? Kayak satu mungkin Akanya bisa ngelock satu, KJ bisa nyuri satu. Cloud-nya bisa langsung loncat belakang kan? Ya, yang Sama. penting follow up dan eksekusinya cukup sih untuk damage-nya. Betul. Karena mau bagaimanapun kajanya ini nggak boleh disia-siakan dari sisi Divine Judgment-nya. Itu mahal banget deh. Agar ultimate-nya tidak terbuang sia-sia apalagi dalam momentum nanti di big fight yang terjadi. Iya, akan jadi mahal banget kalau Divine Judgment-nya tidak di follow up dan tidak ada eksekusi yang benar-benar perfect dari Occupy Trons. Apalagi itu bisa jadi informasi yang dimanfaatkan balik sama Arkeo Akira kalau misalnya memang eksekusinya gagal. Oke.
Sabar teman-teman, masih segera diperbaikin apapun itu yang mungkin menjadi problem Apa di tuh? antara kedua tim ini di Ada belakang. Tuh. Kagura lagi nonton Cakep. bareng Hayabusa, makan pepaya, lu semua. Apa tuh? Oh iya, Aduh. benar. Jangan lupa dukung FIFA Akira. Yeay, betul sekali. FIFA, oh iya bener juga ya bisa pakai FIFA Akira. Ini lucu banget. FIFA Akira. Yalah, Occupy. Yala kalau kayak gitu, yala tuh kayak gitu. Kamu cocok banget sih. Kamu cocok banget yala-yala. Udah kamu yala-yala aja aku. Let's go lu, Aku berangkat. Berangkat kita ya. Oh, Yala enggak. yala. Apa nggak usah diberangkatin, kita kirim aja nih pulung ya. Tapi suka sih gue dengerin. Suka banget. Karena kan baru kita lihat untuk tagline-nya kan. Akhirnya kan. Akhirnya. Sebenarnya kemarin ada. Cuma mungkin terlalu seru ya kita ngelihat pertandingannya kemarin. Tapi ini dia game pertama dari match lower bracket. Arakio Akira, tim asal Brazil yang bertemu dengan dari Middle East tentunya untuk Occupy Throne. Dan itu galak banget tuh Fury. Yaitu keuntungan early game bagi Valentina dengan melakukan poking damage, tentu dia akan mendapatkan EXP. Jadi secara level dia akan lebih diunggulkan perlahan-lahan walaupun secara damage tetap membutuhkan item, apalagi di sini Fury juga membawakan Perih satu banget. buah mystery shop agar secepat mungkin bisa mengamankan item-item yang lebih murah. Yap, itu tadi terlihat ya dari Fury dan itu juga mungkin kekurangan dari Valentina sekarang karena efek dari Tarify-nya juga nggak bisa terus-terusan lagi nih. Nggak bisa terus-terusan Tapi lagi. lama, 1 detik. Iya, Lumayan ya. Lumayan. memang diperlama, tapi nggak bisa terus-terusan lagi kan. Iya, karena ada interval waktu 4 detik Bener. sebelum nantinya bisa digunakan lagi untuk efek Terrify-nya. Ada plus minusnya lah di dalam satu hero tersebut sekarang. Ih, Maro dapat. didapatkan oleh Dan Maro. Leo juga mengambil satu buah Kramer Tapi sehingga Tekas- King stay di level yang ketiga. Tapi dikasih masih bertahan tentunya. Sepertinya dari seorang Fury tadi udah pede banget. Karena jadi dia habis ngeluarin satu buah shade-nya dia langsung mundur Pak Yap, Pulung. tapi ternyata regen SP yang dimiliki. Tekashi. Wah, itu dia yang memang sangat-sangat baik sekali. Dan sekarang Luis mengamankan langsung tadi lompat ke depan Tyrant Reverse-nya. Untungnya nggak kena, hanya saja di saat dia masuk ke dalam rumput. Jangan anggap rumput yang tidak bergoyang itu tidak berbahaya karena hampir saja Leo heavy spin-nya. Bisa mengunci ke arah Luis. Tapi Luis masih bisa bertahan Pak Pulung. Dan kalau kita ngelihat ya, memang dari Gusta ini fokusnya ngepok aja ke arah seorang gado-gado. Sembari nanti dia bisa dapetin level 4. Gado-gado. Sembari dia bisa dapetin level 4-nya. Bener juga, aku nggak nge sih kalau ngomong kayak gitu. Tapi kali ini King bakal berfokus terlebih dahulu dengan satu buah turtle yang sudah mulai di-poke. Objektif total di area atasnya. Ini yang membuat pemain-pemain dari Arcade harus berhati-hati karena Leo bisa datang meskipun tidak ada satu buah efisien. Tapi Petrify connect dan bahkan berhasil ditumbangkan Leo kali ini. Meskipun turtle lainnya berhasil didapatkan oleh Occupy Thrones by UBS Gold. Ya, Oke. Divine Judgment yang sangat on point dari Maro mengambil langsung menuju kepada King karena mau bagaimanapun King adalah pemegang Retribution. Ketika tidak ada pemegang Retribution, tentu di sini Leo akan sangat diunggulkan. Namun sayangnya dia pun harus ditumbangkan secara cepat karena ada 3 member dari RRQ Akira di depan setup bibir dari Turtle yang begitu mahal walaupun pertukarannya secara objektif jadi 1 dibandingkan dengan setengah itu adalah Turtle. Yap. Ini dia teman-teman semua terlihat tadi bagaimana lagi pola farming yang dimiliki. Hanya saja masih cukup berani Maro sendirian walaupun Lightning Ball-nya udah dikeluarkan pula. Tapi Divine King, Judgment tahu? gak bakal ngaruh apa-apa. Karena Maronya hanya menjadi korban tunggal di area tersebut. Ya, Dan tidak adanya terlalu flicker jauh. di area Turtle tadi kan Iya. sudah digunakan dan otomatis Maro langsung menjadi korban pertama dari King. Iya, dan terlalu jauh juga backup dari seorang Fury di area mid-nya. Jadi tidak bisa diselamatkan dan menjadi pertukaran untuk tim dari RRQ Akira. Sementara kalau kita ngelihat tadi dari itemnya, ini dari seorang Gusta itu udah mendapatkan satu buah Swift Boots-nya tadi ya, Swift Crossbow-nya. Jadi lebih nggak memanfaatkan untuk dapetin satu sepatu terlebih dahulu, Bu. Ya, Gusta kayaknya lebih membutuhkan attack speed karena kita tahu sendiri Wan memanfaatkan movementnya dia atau langkahnya dia itu dengan menggunakan attack speed. Dan untuk sekarang dengan first item mungkin di menit yang keempat nanti akan ada sebuah petikan yang hadir di area jungle. Tapi kali ini Saigon sudah terpick up terlebih dahulu dan bahkan satu buah heavy spin mengusir pemain-pemain dari RRQ Akira. Sementara di area depannya King bakal coba untuk menahan mengusir pergerakan dari Occupy Thrones. Yang dimana tadi Reward Manipulation dibalaskan Reward Manipulation. Iya. Dan sangat disayangkan Fury, Reward Manipulation-nya itu di ujung tadi. Waduh. Ditambah dengan reward manipulation yang saling bertukar saja untuk Iya. sekarang Fury pun tetap mendapatkan sebuah keuntungan dengan 1 point kill yang begitu mahal. Walaupun kali ini ada pertukaran yang terjadi. 2 untuk 1 dari point killnya dan Turtle setup kembali hadir
agar sharing gold tidak ada henti-hentinya didapatkan oleh Occupy Throne. Oke, untuk Occupy Throne pun sendiri masih bisa mengungguli dari sisi goldnya ya. Hanya saja untuk Akai emang dipukul mundur, bahkan semuanya berpusat langsung ke arah dari Akai. Akainya lenyap dan Turtle harusnya fix menjadi milik dari RRQ Akira. Dan benar aja Turtle Slam presented by UBS Gold pun menjadi milik Akira. Tapi King sepertinya masih mau lebih gila di TB itu damage dari turretnya. Tapi kali ini Maro mencoba untuk membackup pemain-pemain dari Occupy Thrones dan Luis juga bakal memberikan backup ke arah seorang King kali ini. Dan tidak akan ada yang tumbang setelah Leo tadi berhasil untuk dihilangkan di area turtle-nya. Plus Dan satu informasi, Divine Judgment Divine Judgment-nya udah nggak ada, betul. Ya, Divine Judgment yang nggak ada walaupun ada flicker, tapi Maro setidaknya masih bisa escape dengan menggunakan Lightning Bolt dan juga dengan adanya flicker yang dimiliki oleh satu sosok KJ tersebut. Untuk sekarang KJ-nya juga akan lebih berfokus untuk Dominance Ice terlebih dahulu agar nantinya King tidak mendapatkan Dragon HP yang begitu tinggi. Dan di sisi lain untuk Gusta Lagusta dengan hadirnya Dominance Ice ini sudah menjadi salah satu item yang menjawab dengan attack speed yang tinggi dari Gusta Lagusta dan Inspire-nya yang tidak bisa dimaksimalkan kecuali dengan satu item Golden Staff. Golden Staff-nya mungkin yang masih akan di-build nantinya. Tapi Masih Gusta terlalu Lagusta lama. bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Satu Bower River Dihindari. Fighter dari seorang Hulk. Tapi lihat, backup dari seorang Luis. Kebuka Cosmo of Tank dari seorang Gusta Lagusta. Tapi Hulk masih bisa survive, masih bertahan tadi Pak Pulung. Menit segini masih belum cukup ternyata damage yang bisa dihasilkan oleh One apalagi. Masih Tadi renyah ya. iya masih renyah banget, belum lagi masih dimiliki oleh lap-lap pun masih standby, masih ada. Untungnya itu semua bisa mengusir pemain yang dimiliki oleh dari OKP sendiri dan juga mengamankan langsung ke outer turretnya. Tapi di atas ada mirroring yang dilakukan dan mereka sama-sama mendapatkan outer turretnya. Ya, itu dia power dari Cloud dengan permainan pola split push-nya. Karena mau bagaimanapun Occupy Thrones kalau misalkan mau bertanding 5 lawan 5 di sini akan sangat beresiko sekali. Ditambah dengan Tekashi yang memiliki Black Dragon Transformation. Jadi secara garis besar Occupy Thrones akan mencoba untuk menghindari skema teamfight besar agar nantinya mereka lebih mengoptimalkan Cloud untuk farming di lane yang kosong. Sehingga kapanpun Tekashi mengeluarkan ultimate barulah Occupy Thrones akan join teamfight karena ini Yuzong akan menjadi jawaban bagi RRQ akhir dalam teamfight. Tapi Maro udah gak punya flicker nih Pak Pulung. Iya, barusan ada informasi yang berhasil didapatkan loh, tapi Turtle-nya berhasil diamankan dan Turtle Sledge Besko berhasil diamankan oleh Brahil. Namun untuk kali ini coba lihat Luis yang didorong untuk bisa menjauhi langsung ke arah rekan-rekannya. Hanya saja jauh ini dia masih berhasil aman dari tersebut, tapi di area yang berbeda triple kill. Presented by Fede juga berhasil langsung diamankan, bahkan Gusta Lagusta berhasil langsung menghancurkan lapu-lapu 4 player tadi ataupun 3 player yang dimiliki oleh pemain dari Occupy Thrones pun langsung lenyap. Ini bener-bener Seigen ngegoceknya pinter banget. Dia keluar masuk rumput biar hilang vision Cloud-nya. Karena ketika di dalam rumput kan otomatis Cloud nggak bakal bisa melakukan hit terhadap satu sosok Eve tersebut. Dan hitnya ketika dirasuki oleh Cloud di area rumput, dia keluar dari rumput agar nantinya membingungkan kemana Cloud harus stay dengan Blazing Duetnya, dan itu masih belum ada damage. Ingat, ini Cloud masih di early game banget, dan sementara itu dengan keuntungan gold 3000 dengan sharing dari Turtle-nya juga yang menjadi bonus untuk teman-teman RRQ Akira, mereka makin lebih percaya diri untuk melakukan sebuah zone out terhadap invasi jungle yang sekarang sudah perlahan-lahan mulai dilakukan oleh Luis, salah satu roamer yang selalu memaksimalkan rumput sebagai poros rotasi setup utamanya. Dengan 6 assist yang diamankan oleh Luis kali ini dari RRQ Akira, mereka lagi mendominasi dengan perbedaan network 3.500, dan lihat untuk dari itemnya 6.000 di tangan seorang Gusta Lagusta. Dan bahkan bisa dibilang dia memanfaatkan dengan adanya satu buah Demon Hunter Sword untuk merontokkan Leo nih di area depannya. Ya, Wind of Nature-nya udah ngejawab banget untuk nanti Blazing Duet. Ditambah untuk Gado, dia masih belum selesai dengan Wind of Nature. Jadi dia tidak bisa menghindari serangan dari Crossbow of Tank. Ketika sewaktu-waktu nantinya akan ada serangan dari sosok Gusta Lagusta. Oke, atau serangan yang akan dibuka terlebih dahulu oleh RRQ Akira kali ini di area atasnya. Leo, sang panda sudah mulai terlihat, tapi kali ini heavy spin. Bakal coba di-bait terlebih dahulu King-nya. Masih bertahan tapi terjebak ternyata di area base turret kedua di area mid-nya. Sementara Gusta Lagusta bakal berfokus untuk dapetin turret trading atas RRQ Akira di sini. Oke, itu ngedorongnya jauh banget loh. Dari area top lane sampai ke mid.
jauh banget dan masih berhasil tadi. Oke, mereka kehilangan lagi satu Inotar, tapi setidaknya nilai positif yang bisa mereka ambil adalah mereka masih bisa mempertahankan. Hanya saja sekarang mereka harus jauh lebih kuat lagi untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang udah dimiliki oleh Hierarchy Akira, walaupun mereka hanya berempat, tapi rumput udah punya mereka duluan loh. Iya, masalah utamanya ketika kita ngomongin soal Contest Lord, ini King juga masih ada chance kalau dia bakal kecolongan dari segi retribution-nya. Iya. Dengan menggunakan heavy spin daripada Leo, ini adalah jawaban ketika nanti dia ingin melakukan sebuah lockdown terhadap setup teamfight di area Lord. Karena terlalu banyak teritorial batu yang bisa dimanfaatkan ketika melakukan teamfight dengan Akai di area Lord. Apalagi kalau misalnya yang kena heavy spin ini adalah si King-nya sendiri ya. Jadi kemungkinan besar dari Occupy Thrones mereka masih bisa untuk mendapatkan objektif Lord pertamanya. Atau sekarang target dari Maro udah boleh diubah sih. Targetnya udah boleh menuju kepada Gusta Lagusta yang kita tahu sendiri ketika nantinya Gusta Lagusta tidak bisa memanfaatkan bagaimana di Dose of Flower karena terkena efek suppress. Sudah bisa dipastikan Gusta Lagusta akan bisa langsung di instan. Entah oleh Gado atau bahkan Fury. Tapi TKC terjebak dengan satu buah heavy spin begitu saja. Masih terkena stun tapi TKC masih bisa bertahan dan bahkan satu buah Black Dragon Bomb dibuka begitu saja tapi di sisi belakangnya Gado hilang begitu saja. Gusta Lagusta mencoba untuk bertahan tapi TKC mengembalikan keadaan kali ini dan bahkan Leo tumbang. Ini akan menjadi marah bahaya karena Lord yang akan bisa diamankan oleh Hierarchy Akira dengan tanpa adanya retribution dari Occupy Thrones. Ini ada miskomunikasi sepertinya terjadi ya. Kepecah tadi itu. Kepecah banget, entah bagaimana caranya. Entah ini miskomunikasi ataupun cara dorong yang memang dibuat. Dan benar ya, ada satu orang lagi yang menjadi korban. Crossbow tank. Crossbow tank yang disimpan tadi Pak Pulung. Nggak dilepas ketika timnya kepisah, malah jadi jawaban untuk Hierarchy Akira. Sekarang mereka bisa menculik lagi satu pemain yaitu Fury. Ya, apalagi ditambah dengan bagaimana Fury yang belum memiliki sebuah source ultimate yang begitu mahal untuk ditukarkan dengan menggunakan IMU di posisi dengan hadirnya Seigen di lini belakang. Jadi kan sekarang untuk ultimate-nya Yves udah, ultimate-nya Valentina itu udah di nerf. Jadi jaraknya tidak sejauh dulu ketika dia ingin melakukan sebuah pencurian terhadap skill dari lawannya. Dan dari tadi Seigen berada di lini belakang karena dia sudah sadar. Dari awal game dia sempat terpick off satu poin. Dia nggak mau ada poin pick off yang kedua atau nantinya dia akan sedikit kelimpungan ketika teamfight berlangsung. Karena ini reward manipulation akan menjawab sekali dari kedua belah timnya. Ponsel dibuka tapi Luis sepertinya lagi mencari target yang lebih enak nih sepertinya untuk disantap. Tapi sepertinya tidak akan ada yang terpick off terlebih dahulu sembari Lord menuju ke area atas Pak Pulung. Yap. Di mana dan Luis nanti berhasil untuk melakukan sebuah terror reverse dan itu connect. One-one di belakang udah ready banget loh. Mereka mau kabur, mereka akan terkena efek dari satu real manipulation. Pokoknya harus connect sama Maro sih. Iya, belum lagi yang di bagian atas dengan crossbow tank yang mungkin aktif. Ini akan sangat-sangat berbahaya sekali. Coba lihat, Black Dragon Bomb-nya udah masuk dan siap untuk mengacak-acak. Iya, tapi hanya berputar-putar saja di angkasa karena target dari Hierarchy Akira adalah ngundulin dulu nih semua base turret-nya. Terkena tahun dari seorang Leo, ngelok ada dua pemain dengan satu buah heavy spin, namun ternyata tidak ada follow up dari Occupy Thrones. Ini dia Luis hampir saja ya. Mengenai loh, hampir aja. Untung dia ada di tengah-tengah dari kedua player yang dimiliki oleh pemain-pemain dari OT. Ya, dan tidak ada Divine Judgment juga di sana dari Maro karena mungkin terlalu cukup terkejut dengan serangan dari Luis. Dan buat sekarang Luisnya kayaknya akan menuju kepada Immortality. Karena mau bagaimanapun nanti Luis ini akan berkorban dengan menukarkan satu atau banyaknya full HP dari tubuh sosok Kufra. Agar ada yang bisa dia tukarkan dengan flicker juga untuk sekarang. Nah loh, widih. Battle mirror image-nya. Memang kecepatan pro player tuh beda ya. Ya, Beda classic user Cloud. Taruh Dexternya di belakang. Biar bisa escape. Biar bisa mundur ya, tapi Leo belum punya Blade Armor juga, tapi kali ini TKC mulai masuk dengan satu buah Dragon Bomb dan bahkan mulai dibuka. Yang kedua oleh Manipulation dan bahkan dari Maronya terjebak dan tumbang kali ini sebenarnya TKC bakal menahan damage yang begitu besar dan Hierarchy Akira. Mereka berfokus untuk menumbangkan pemain-pemain dari Occupy Thrones sembari base-nya yang akan ditargetkan. 13 menit saja game kita berjalan dengan serangan yang sebenarnya Occupy Thrones sudah mulai luncurkan sejak awal karena mereka mencoba untuk menyerang ke area Gold Lane. Sayangnya Gusta Lagusta tidak menjadi point kill di sana.